Setelah itu, banyak pemahaman di zaman sekarang ini. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, ya, itu dengan pemahamannya masing-masing. Keluar dari pemahamannya para sahabat. Ya. Kenapa kita bisa bilang mereka menyelisihi para sahabat? Karena semua ilmu itu akan bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Ya, ketika mereka bilang, contohnya, mereka bilang Allah itu nggak di atas arsy. Allah itu ada di mana-mana. Padahal ayatnya apa? Istawa alal arsy, thumma istawa alal arsy. Ada 7 ayat di Al-Quran yang menyebutkan Allah istawa alal arsy, ar-Rahmanu alal arsy istawa, dengan berbagai sirahnya, dengan berbagai kalimat yang Allah sebutkan. Tapi intinya istawa alal arsy. Apa boleh ayat ini kita tolak begitu aja? Nggak boleh, ya. Kecuali ada burhan atau qarinah yang menjelaskan tentang itu. Kecuali ada penjelasan dari Rasulullah SAW atau para sahabat tentang penafsiran ini. Ada nggak, kita cek dulu? Ada nggak? Para sahabat atau Rasulullah SAW pernah menjelaskan nggak bahwa istawanya Allah alal arsy itu bukan istiwa, tetapi apa? Istilah, kata mereka. Menguasai. Apakah Allah sebelum menyebutkan ayat itu Allah nggak menguasai? Pasti menguasai dong. Ya kan? Ngapain Allah sebutkan istawa alal arsy? Buat apa? Untuk menjelaskan bahwa itu adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat di situ, berarti Allah melakukan sesuatu, meninggi. Kata para ulama artinya adalah irtafa'a ala wartafa'a. Kata para ulama, Imam Malik, ya, yang lain-lain, ala wartafa'a katanya para ulama. Ini ulama yang mengikuti para sahabat. Dan juga sangat banyak hadis tentang ini, dan juga dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu tinggi. Allah itu tertinggi. Sampai nama Allah Al-Ali. Kalau kita hafal surat atau ayat Al-Kursi, ayatul kursi, di akhir ayatnya apa disebutkan? Al-Aliyul Azim, yang maha tinggi, Al-Ali. Terus kenapa mereka bilang di mana-mana? Ya, subhanallah, ini adalah pemahaman yang salah gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi syubhat di kepala kita. Karena fitrah Allah itu di ketinggian yang sangat tinggi, dengan keagungannya, dengan segala yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitrahnya manusia. Ketika kita bertauhid dengan asma wa sifat, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, ini fitrahnya manusia. Kita akan menerima ini dengan hati yang lapang dada. Betul nggak jemaah? Betul kan? Kalau justru dibilang Allah ada di mana-mana, bingung kita. Ada yang bilang Allah bersama diri kita, di dalam badan kita. Mereka ini justru mereka bilang kita kaum tekstual. Padahal yang jauh lebih tekstual mereka. Kenapa? Karena mereka saat bilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum di surat Al-Hadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang atau berfirman, dan dia itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal beradanya Allah ini ilmunya apa zatnya Allah yang bersama kita? Hah? Ilmu. Zatnya Allah tetap di ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di kamar mandi, masa Allah di kamar mandi sama kita? Nggak mungkin dong. Ya kan? Nggak mungkin. Ini suatu penghinaan buat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha tinggi. Nggak mungkin di tempat-tempat yang rendah, tempat-tempat yang kotor, nggak mungkin. Ya. Jadi yang jauh lebih tekstual siapa? Mereka yang membawa teks-teks ini ke makna zahirnya. Wa huwa ma'akum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Siapa yang tekstual? Kita apa mereka? Mereka. Ya kan? Kalau kita apa? Kita menafsirkan bahwa ayat ini ilmu Allah yang bersama kita. Pengawasan Allah selalu bersama kita.
Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Ini makna yang benar. Ya, sesuai dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Juga mungkin para jamaah juga semua udah pernah dengar tentang ketika ada suatu budak perempuan yang ditanya, Allah itu di mana? Kata budak ini, fis sama. Bebaskan dia, kata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang beriman. Berarti apa? Ini pemahaman yang benar. Ya kan? Jangan bingung dalam hal ini.